Halo, jumpa lagi Sobat Digivlog. Kita lanjutkan ya video yang kemarin. Dalam video kali ini saya akan melakukan suatu proses unboxing BYD Seal Premium yang baru saja kita terima di tanggal 25 Juni 2024 yang kemarin. Unboxing adalah suatu ritual yang biasanya kita lakukan pada saat kita menerima mobil baru. Ritual apa? Yaitu ritual menguliti ya, menguliti. Wah, serem sekali ya istilahnya ya, menguliti ya. Yaitu suatu proses melepaskan plastik pembungkus yang biasanya itu ditempel pada mobil-mobil kita supaya tidak rusak ya, dan juga supaya tampak baru. Juga kita melepaskan pembungkus-pembungkus di dalam jok dari mobil kita ya. Biasanya kan kalau mobil baru itu masih rapi ya, masih dibungkus semua supaya tidak kotor ya. Nah, itu biasanya kita melepaskan semua pembungkusnya supaya nanti pada saat digunakan itu akan menjadi nyaman ya, tidak mengganggu atau tidak licin dan tidak mengganggu pandangan kita juga. Yuk kita lihat video unboxing ritual kita. Nah, ini untuk jok belakang ini agak susah ya, karena ternyata kan dibungkusnya ini seluruh ya, depan belakang, jadi kita harus buka dulu, harus kita majukan ke depan ya supaya mudah dibuka. Jadi untuk membuka pembungkus jok belakang ini lumayan PR ya, jadi agak lumayan susah karena memang dia menjepit ke sana kemari. Jadi kita harus hati-hati dalam membukanya. Nah, kalau untuk jok depan sih relatif lebih mudah ya, karena memang dia hanya membungkus. Jadi kita tinggal tarik, semua dari atas semua sudah terbuka. Itu juga side visor ya, penghalang cahaya juga masih dibungkus plastik, nanti akan kita buka juga. Nah, ini juga ya yang terutama yang depan logo BYD. Nah, itu di kaca masih banyak tisu ya, itu bukan kenapa-napa, itu masih bekas pasang kaca film, jadi kita tunggu kering ya, biasanya 2 kali 24 jam, jadi kita belum lepas itu. Ini plastik side visornya kita buka. Apalagi sudah ya. Kalau sudah, kita lanjut yang kemarin ya. Kemarin saya agak kelupaan ya, ternyata kita sudah lengkap dapat karpetnya. Ini saya mau lihat kembali listnya, ternyata dari video yang lalu saya lupa menambahkan, masih ada satu tambahan lagi, yaitu karpet. Ini saya sempat komplain ke salesnya, dan salesnya menjelaskan bahwa karpetnya ada di belakang, Pak. Oh iya, saya tidak lihat ya, saya lupa melihatnya. Ini badan besar ya, nggak kelihatan ya. Ini kita ambil dulu, nanti kita akan pasang ya. Lalu juga ada
P3K standar ya, P3K. Ini sunset yang kemarin. Ini portable charger ya. Nanti kita buka, kita lihat detail ya masing-masing ya. Ya, satu lagi juga ketinggalan, ini kabel V2L, yaitu Vehicle to Load, yaitu suatu kabel yang nanti kita gunakan apabila kita ingin menggunakan tenaga atau power battery dari baterai ke peralatan rumah tangga kita, misalnya kipas, mungkin juga untuk cas handphone dan segala macam. Ya, ini alat atau kabel yang lumayan bagus ya, jadi menjadikan mobil listrik kita sebagai generator. Nah, untuk plastik yang ini nih ya, pembungkus panel-panel depan dan kaca itu saya tidak lepas karena sayangnya nanti saya belum beli pelapis ya, jadi biarkan saja dulu. Oke, berikutnya kita coba buka detail ya. Ini kabel untuk portable chargernya, kita buka dalamnya ada apa saja, karena kan kemarin cuma hanya kita tunjukkan ya. Nah, ini sebelumnya portable charger ini kapasitasnya tidak besar ya, ini kurang lebih 2500 sampai 3000 watt saja ya. Jadi kalau untuk mencas mobil listrik kita, terutama BYD Seal, ini lumayan akan makan waktu lama ya, bisa 10 jam atau 12 jam. Tapi memang idealnya portable charger ini kita pakai buat di rumah ya. Kenapa wattnya tidak besar? Karena kan dia menggunakan listrik kabel colokan yang biasa ya, yang satu fase, bukan yang 3 fase, jadi tegangannya tidak terlalu tinggi. Jadi kalau mencas pakai portable charger memang kita persiapkan untuk di rumah, untuk kebutuhan sehari-hari, dan akan memakan waktu yang lama. Dan tentunya dengan daya watt yang segitu tentunya tidak akan mengganggu listrik rumah tangga kita. Yang berikutnya ini sunset ya. Sunset ini adalah penutup sunroof, panoramic sunroof kita kan di BYD Seal itu kan panjang ya, luas sekali, besar dari depan sampai belakang. Nah, bagi teman-teman mungkin yang alergi dengan sinar matahari atau takut panas, ini kita bisa pasang sebetulnya. Ini kita dibagi dua pecah ya, dua pecahan dipecah dua ya. Ini klip untuk memasang sunset ini nanti di atas, di rooftop kita ya, di sunroof ya. Nah, ini suatu ilmu khusus nih ya, yaitu untuk melipat si sunsetnya supaya bisa menjadi efektif ya, tidak makan tempat. Ini sebetulnya teknik melipat sama kalau dulu kita punya itu ya, penutup cahaya kaca depannya. Itu kan ada yang terbuat dari kawat yang kita harus lekuk dan nanti membentuk bulat. Nah, kurang lebih tekniknya sama. Nah, untuk detailnya nanti saya mungkin akan buatkan video khusus bagaimana sih cara melipat sunset yang baik. Nah, ini juga salah satu kabel yang kemarin ketinggalan, dan kabel ini lumayan mahal dan ini sangat berguna ya, terutama buat teman-teman yang mau camping ya, yang suka camping. Jadi nanti kita bisa gunakan kabel V2L ini untuk menerangi atau menggunakan power dari mobil untuk kebutuhan sehari-hari pada saat kita camping, untuk menyalakan kipas, mungkin untuk menyalakan mencas handphone, menyalakan radio, TV dan segala macam, silakan. Dan ini tegangannya lumayan tinggi, itu kalau saya baca di manualnya itu bisa mencapai 4000 watt. Jadi 4000 watt itu kalau kita buat pakai di rumah pun sebetulnya cukup ya untuk menjalankan satu buah AC yang setengah PK mungkin setengah PK, mungkin 3/4 PK masih bisa ya kalau seandainya di rumah kita mati lampu. Jadi kita menggunakan mobil listrik kita sebagai power generator. Ini manualnya ada, silahkan dibaca sendiri. Nah, colokannya pun sudah ngikutin colokan kita ya, itu colokan yang Eropa ya, colokan yang bulat, yang dua kaki ya, warnanya hitam, ini bagus nih ya. Nah, ini nanti gimana colokannya, ini nanti langsung dicolok aja ke
power kita ya, ke mobil listrik kita yang tempat kita mencas. Jadi itu akan nanti listriknya dibalikan atau discharge untuk powernya kita gunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Nah, yang berikutnya ini adalah cairan untuk tire repair ya. Jadi pakai untuk seandainya keadaan emergensi bocor ya, karena kalau kita beli mobil listrik itu kita tidak punya tidak punya ban cadangan ya, sama kayak mobil Eropa. Nah, kita gunakan cairan ini untuk sifatnya emergensi saja, in case kita kena paku. Nah, ini kita bisa cairkan atau masukkan cairan ini ke dalam ban kita untuk nanti menutup lubang yang bocor di ban kita. Nah, tadi kalau saya lihat di situ kayaknya memang disemprotkannya dibantu dengan alat ini ya. Jadi kita juga dapat namanya tire inflator atau alat untuk mengisi angin sebetulnya. Nah, tire inflator ini kalau saya lihat gambarnya juga bisa membantu untuk menyemprotkan cairan tadi ke dalam ban kita ya. Ini nyoloknya kemana? Standar ya, mungkin teman-teman juga udah pada punya ya. Ini colok ke cigarette lighter ya, lighter kita, powernya dari sana, dan ini kabel untuk nanti kita masukkan ke dalam ventil ban kita ya. Nanti tinggal dicolok lalu kita nyalakan, dia akan mengisi angin. Ini kita kumpulkan alat-alatnya yang kemarin kita belum bahas secara detail. Oke, ini berikutnya karpet ya. Karpet yang kemarin ketinggalan juga, barang segini gede bisa luput dari pandangan mata. Kita coba lihat dapat apa aja nih karpetnya, bagaimana kualitasnya. Ini kayaknya kalau saya lihat ini kita dapat lengkap ya, mulai dari passenger, driver, sama di baris kedua. Jadi baris pertama dan baris kedua. Ini untuk yang kanan ya, untuk driver. Kualitinya bagus ya, udah model kayak mangkok gitu ya. Jadi kalau ngeliat karpet ini ingat karpet yang kita beli di aftermarket ya, yang mereknya depannya T itu ya. Itu juga modelnya kayak mangkok begini ya. Karpetnya bagus ini. Ya, di atasnya dilapisi lagi oleh lapisan karpet blue. Itu yang untuk baris pertama. Sekarang kita lihat untuk yang baris kedua bagaimana. Kayaknya modelnya sih bentukannya sama ya teman-teman ya. Wah, ini kualitasnya juga bagus, ini tebal. Apakah model mangkok juga? Oh iya benar, model mangkok juga, dan seperti biasa atasnya dilapisi oleh blue dulu ya. Jadi ini modelnya dari karet. Wah, bagus ya, lumayan ya. Terima kasih BYD, ini karpetnya kita bisa pakai dan kita tidak harus membeli lagi karpet tambahan yang dari aftermarket ya. Yuk kita coba pasang yuk karpetnya yuk. Nah, ini kan karpet bawaannya. Ini kebetulan saya udah pasang ya. Jadi di situ kan ada klip ya, klip. Nah, itu klipnya itu nanti kita tempelkan yang dari bawahnya kan dasarnya ya. Kita kunci di situ. Ya, nanti juga dulu atasnya kita kunci lagi. Nah, itu langsung pas banget ya, karena memang dibuat oleh BYD. Ini sebelah kiri juga kita udah pasang. Wah, pas banget, bagus ini. Kita nggak usah keluar duit lagi untuk membeli karpet tambahan. Tapi kembali lagi ini masalah selera ya. Kalau teman-teman mau beli lagi silahkan ya. Nah, untuk yang belakang juga nih aslinya kan seperti ini ya. Ini cuman karpet dasar yang dari blue dulu. Nah, sekarang nanti kalau sudah dipasang seperti apa, ini cara pasangnya gimana. Jadi kita pampangkan dulu aja. Kembali lagi di sini ada klip ya, ada klip untuk penguncian karpet. Jadi nanti kita sesuaikan lubangnya. Nah, ini agak sempit karena memang posisi bangku agak ke belakang nih. Kita tolong majuin dulu aja sebentar. Nah, pada saat sudah maju kita pasangnya enak, dan ini pas banget ya karena memang sudah dibuat oleh BYD. Anyway, karpet blue dulunya belum kita pasang. Kalau kita sudah pasang, penampakannya kurang lebih seperti ini. Nah, ini kita jangan lupa kunci supaya nanti tidak licin.
Mungkin sekian dulu teman-teman video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman yang akan membeli mobil BYD Seal, dan sampai ketemu lagi dalam video yang berikutnya. Terima kasih, bye bye.